Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa lagi aku mau masak di subuh hari. Ini aku mau masak yang simple juga. Ini mau masak tumis bayam. Tadi tumis bayamnya itu ada 2 ikat, tapi nggak aku masak semua ya teman-teman ya. Aku sisain sedikit tadinya untuk sore, tapi ternyata sore nggak kemasak karena riweuh. Jadinya mungkin bakal dimasak yang sedikitnya itu buat besok, karena anak aku tuh suka banget bayam, jadi ditambulin gitu, digadoin gitu si bayamnya. Jadi buat besok buat anak aku aja. Ini aku cuci-cuci bayamnya. Jadi aku tuh paling males teman-teman metik-metikin bayam, kangkung gitu ya kan. Kalau misalnya yang telaten tuh bayamnya tuh dipetikin, terus yang kayak selaputnya itu kan dibuangin ya, biar nggak liat gitu kan teman-teman, biar enak gitu. Tapi karena aku ini males, jadi aku tuh bener-bener cuman ngambilin daun-daunnya aja, yang atasnya aja, batang-batangnya aku buang gitu. Aduh, mohon maaf nih ibu-ibu satu ini tuh nggak telaten ya. Kan ada yang kalau misalnya telaten kayak nenek aku gitu ya, kalau misalnya masak bayam tuh petikin bener-bener teliti gitu, jangan sampai ada yang kebuang. Terus juga jadinya tuh kan bayamnya jadi lebih enak, krenyes-krenyes gitu. Tapi kalau aku ini main cepet aja, karena masak di subuh hari itu kejar-kejaran, takutnya anak aku kan keburu bangun. Kalau misalnya anak aku udah bangun, otomatis aku udah nggak bisa di dapur. Anak aku tuh bener-bener nggak betah teman-teman kalau misalnya aku di dapur, pengennya tuh tarik-tarik baju aku, terus juga ngajakin aku keluar dari dapur. Dan kalau misalnya akunya di dapur, dianya tuh nangis. Jadi beneran dia tuh nggak mau aku sama sekali di dapur. Makanya aku kalau misalnya masak itu sekali aja kalau bisa, untuk 3 kali makan untuk sampai malam. Udah gitu masaknya di subuh hari aja. Nah ini aku mau tumis-tumis bayam dulu, cuman pakai bawang merah, bawang putih aja. Untuk bumbunya pakai garam, terus juga kaldu jamur, lada, pakai gula sedikit, sama saus tiram. Aku pakai saus tiram sih biar kayak tumis kangkung gitu ya teman-teman. Dicobain dulu, kalau misalnya udah oke, tinggal dimatiin deh. Aku nggak terlalu dibikin terlalu lembut, yang terlalu lembut banget, karena pengen tetap ada rasa tekstur si bayamnya. Oh ya teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Ini tuh udah masuk pertengahan tahun ya, gak kerasa banget, rasanya baru kemarin tahun baru. Dan kita tuh udah mau Idul Adha ya teman-teman ya, mau masuk, udah Zulhijjah gitu. Gak kerasa, baru rasanya kemarin tuh Idul Fitri, udah masuk Idul Adha lagi. Nah teman-teman, gimana nih kalau misalnya Idul Adha itu biasanya kalian punya kebiasaan mudik juga apa enggak? Kalau aku sih bukan perantau, jadi ya Idul Fitri, Idul Adha ya di Bandung aja sih sebenarnya. Kecuali kayak misalnya ada rencana kemana gitu. Kalau dulu sebelum nikah, aku tuh kan kalau misalnya Idul Fitri gitu sering kayak misalnya main gitu ya, main ke luar kota, kayak ke Cirebon atau ke Semarang, Solo, atau ke mana ya, atau ke Jogja gitu ya teman-teman. Atau pulang kampung ke kampungnya ayah aku di Bali gitu. Suka kayak gitu pas sebelum nikah. Karena kalau misalnya sebelum nikah itu kita tuh lebarannya kan cuman di keluarga ibu aja. Di keluarga ibu itu ya lebarannya bisa apa ya? Nggak terlalu rame juga, bukan nggak terlalu rame sih. Gimana ya, jadi aku tuh tinggal sama nenek, dan nenek itu adalah yang paling tua di keluarga ibu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar kota tuh sebenarnya nggak masalah, karena udah bilang juga sama nenek dan tiap hari juga ketemu nenek.
Dan kalau misalnya ke keluarga ayah itu kan Hindu ya teman-teman, jadi nggak ngerayain lebaran. Jadi kita tuh bisa bebas buat main, pakai waktu liburan lebaran tuh buat main kesana kesini. Nah setelah nikah, karena aku tuh ya ada keluarga suami, jadi kita tuh lebih sibuk kesana kesininya gitu, silaturahmi kesana kesini untuk main di keluarga kita, di keluarga intinya tuh belum pernah sih teman-teman. Aku udah berapa tahun nih nikah? Udah 6 tahun, mau 6 tahun nikah, aku belum pernah cuman sama suami itu ya, atau sama anak main kemana gitu, ngabisin waktu libur lebaran. Karena ya itu dia, karena kita, suami aku keluarga besar, jadi banyak acara, dan keluarga aku juga ada acara gitu deh teman-teman. Kalau misalnya Idul Adha sebelum nikah juga sih biasanya di Bandung aja, gak kemana-mana, paling ada acara sama keluarga aja gitu ya di rumah, entah itu nyate, entah itu suki-sukian gitu ya, pokoknya mah ngumpul sama keluarga. Tapi happy sih, kayak misalnya kita bentar lagi mau menghadapi Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya, vibesnya tuh rasanya tuh pengen cepet-cepet ketemu Idul Adha atau Idul Fitri gitu, karena kan ketemu banyak keluarga gitu ya, ada acara seru aja gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih Idul Adha, biasanya acaranya apa? Boleh komen-komen di bawah ya. Nah, ngomong ngalor ngidul nih kemana-mana, ini tuh tadi tuh aku masak sayur bayam, tumis, terus juga aku goreng pindang bandeng, tapi gorengnya tuh pakai telur dulu biar nggak hancur ya, karena tadi tuh aku potong 2. Terus juga ini aku bikin nyambel gitu, pakai tomat, bawang merah sedikit, bawang putih sedikit, cabai merah, terus rawit merah dan rawit hijau gitu teman-teman. Terus untuk bumbunya pakai garam, mecin sedikit sama gula merah, terus dikucurin jeruk purut. Udah deh, ini menu aku hari ini. Oh ya, aku juga goreng tempe mendoan ya teman-teman ya, goreng tempe tepung lah. Nah ini aja menunya. Kalau bayamnya sih langsung habis pas sarapan karena itu sedikit ya. Nah habis suami aku berangkat kerja, aku tuh suapin anak aku dulu, udah gitu kita mau jalan-jalan biasa aja keliling komplek gitu. Nah habis itu aku tuh pengen bikin cemilan sambil bonding aja sama anak aku, sambil tetap ngajarin dia untuk interaksi, untuk anak aku lebih paham sama bahasa ya, sesuai dengan cerita aku kemarin. Kalau anak aku tuh kan ada gangguan interaksi, jadi dia tuh harus dirangsang terus biar dia tuh pemahaman bahasanya tuh muncul gitu ya teman-teman. Ini tuh gangguan interaksi tuh adalah sesuatu yang bisa sembuh, bukan yang dibawa sampai besar gitu, enggak ya teman-teman. Alhamdulillahnya ini tuh bisa sembuh. Cuman ya itu harus kita rangsang motoriknya, sensorinya dan lain-lain. Makanya dia itu mau diterapi biar biar keluar gitu kemampuan pemahaman bahasanya, jadi dia bisa ngomong nantinya ya, insya Allah. Mudah-mudahan doain ya teman-teman. Nah untuk teman-teman nih yang kemarin lihat video aku, mudah-mudahan, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang kurang pantas atau gimana. Aku tuh takut salah ya menyampaikannya. Aku cuman menyampaikan sesuai dengan pengetahuan aku, dan disclaimer, aku tuh bukan profesional. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya ada anak-anak teman-teman ada trouble gitu ya, menurut kalian ada yang kurang gitu, lebih baik pergi ke profesional biar lebih pastinya gitu. Nah by the way, ini tuh teman-teman aku bikin pancake gitu, pancake keju susu aja.
bumbu bahannya itu cuman pakai terigu 10 sendok makan, terus juga gula aku pakai 3,5 sendok makan, terus pakai soda kue 1/4 sendok teh, terus juga pakai susu kental manis 1 sachet ya kurang lebih. Itu aja. Terus oh ya, pakai telur 1 butir sama pakai air secukupnya. Konsistensinya tuh biar kayak adonan martabak gitu teman-teman. Nah udah gitu, udah dipanggang di pan nanti lengket gitu, udah deh jadi. Dan ini anak aku tuh awalnya coba-cobanya kayak nggak mau gitu, tapi akhirnya dia mau makan, tapi nggak banyak sih, cuma 3-4 suap aja. Mungkin juga makanan baru ya buat dia. Nah ini tuh lanjut, aku tuh awalnya mau beres-beres tuh mau di videoin ya teman-teman, tapi seperti biasa ternyata nggak bisa karena riwehnya tuh kenapa? Karena anak aku tuh main air di depan, jadi aku tuh pengen cepet-cepet. Terus juga dia tuh minta jeruk dulu lah sebelumnya, terus nggak mau. Terus kalau misalnya aku beresin misalnya ini kayak beresin balok, nah udah aku beresin dia berantakin lagi, terus aku beresin yang lain dia berantakin lagi, nah gitu aja terus. Jadi daripada ribet aku pengen cepet gitu beberesnya, ya udah. Jadi nggak aku videoin aktivitas beberes aku yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah ini akunya lagi beberes mainan-mainannya seperti biasa, nyebar kemana-mana. Kalau misalnya dia udah main, ini tuh lantai tuh lengket ya, segala macam makanan tuh kayak misalnya bekas buah, bekas susu lah segala macam jadi lengket. Ini tuh udah nggak betah banget pengen dipel, tapi ini si anak bayi, ini Ujang ya, ini Ujang panggilannya teman-teman, pengen makan jeruk dulu. Dia tuh udah makan 1 buah dan minta setengah lagi, jadi dia tuh makan 1,5. Padahal ini tuh udah sore, udah lumayan sore, udah jam 3:30. Aku tuh buru-buru. Kenapa aku kalau misalnya beberes tuh selalu mepet sore gitu ya teman-teman? Karena pagi-paginya riweh, ya tahu sendiri ya, pagi-pagi pasti riweh. Terus juga kalau misalnya pagi ke siang tuh aku tuh lebih ke ajak main anak aku jalan-jalan, terus main sama dia dan lain-lain. Terus juga persiapan tidur siang, terus tidur siangnya. Habis tidur siang kan langsung makan siang ya teman-teman. Nah baru beberes itu paling mulainya dari jam 2:30 atau jam 3. Terus ini anak aku pas aku lagi ngepel di kamar, baru juga 2 menit ditinggalin, dia itu numpahin 1 botol deterjen cair teman-teman ya. Jadi ini tuh semua penuh busa. Pantesan kata aku kok wangi banget ya di depan. Pas dilihat ya ampun ya, itu bisa dilihat tuh lantainya tuh kayak ada ungu-ungunya gitu. Itu tuh deterjennya teman-teman, masya Allah. Ya udah, berarti ini aku harus beresin. Sekian dulu video dari aku mau lanjut beresin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.